Halo semuanya, selamat datang di Best Topic. Hari ini saya akan membahas mengenai dua aturan bursa yang dikeluarkan oleh bursa terkait penurunan IHSG yang cukup dalam sepanjang tahun ini. Yang pertama, bursa menerapkan trading halt atas perdagangan di bursa. Trading halt ini dibagi jadi 3 gitu. Halt ini apa? Maksudnya halt itu menunda perdagangannya atau kayak disuspend, perdagangannya di-stopkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 kriteria. Jadi kriteria pertama itu kalau IHSG atau indeksnya kita turun di bawah 5%, maka bursa akan menghentikan perdagangan selama 30 menit. Gitu. Nah, kalau setelah 30 menit dibuka lalu bursa kita masih turun lagi sampai 10%, maka bursa akan kembali mensuspend bursanya kita selama 30 menit lagi. Gitu. Jadi ketika setelah disuspend yang kedua tetapi bursa masih terus turun, indeks kita masih terus turun sampai 15% setelahnya, maka bursa akan ditutup selama 1 sesi. Jadi kalau itu pagi, sesinya pagi akan ditutup sampai jam 12, kalau itu sesi siang berarti akan ditutup sampai jam 4, besok lagi baru dilakukan perdagangan. Nah, tujuan ini diupayakan supaya masyarakat itu tidak mengalami kepanikan. Jadi ketika turun pada panik lalu pada jualan semua. Nah, makanya bursa menghentikan selama 30 menit untuk yang 5%, 30 menit lagi untuk 10%, dan 1 sesi kalau 15%. Yang kedua, peraturan mengenai batas auto reject atas dan auto reject bawah yang diterapkan oleh Bursa Efek Indonesia untuk menjaga kepanikan masyarakat pada masa krisis. Hal ini pernah dikeluarkan pada tahun 2008. Nah, sekarang karena bursa menganggap bursa kita masuk dalam fase krisis, maka mereka mengeluarkan lagi aturan yang sama gitu. Oke, aturannya seperti ini. Untuk harga saham dari harga 50 sampai 200 itu boleh naik sampai 35%, tapi turunnya hanya 10% maksimal. Gitu. Jadi kalau perdagangan buka nih, lalu sahamnya turun sampai 10%. Nah, itu batas terendahnya, nggak bisa turun di bawah 10% lagi sekarang. Kalau yang sebelumnya kan bisa naik 35%, berarti bisa turun 35%. Nah, sekarang bursa menerapkan aturan boleh tetap naik 35%, tapi turunnya sudah dibatasi 10%. Gitu. Untuk harga saham 200 sampai 5.000, itu batas naiknya 25%, batas turunnya 10%. Gitu. Sedangkan yang harga saham di atas 5.000 itu batas naiknya 20%, batas turunnya tetap 10%. Jadi sekarang semua penurunannya maksimum 10%, di mana sebelumnya penurunannya ketika bisa naik 35 berarti turun 35, naik 25 bisa turun 25, naik 20 turunnya 20. Nah, sekarang semua dibatasin, ketika kenaikan tetap sama, tapi ketika untuk penurunan semuanya dibatasin 10%. Gitu. Hal ini menurut saya cukup membuat kepanikan justru lebih panik sebenarnya. Karena seperti di tahun 2008 ketika bursa itu dibatasi 10%, nah semuanya pagi-pagi udah pembukaan 10%. Gitu. Jadi ya kita harapkan bursa kali ini masyarakatnya menjadi lebih tidak panik, masyarakatnya menjadi lebih dewasa dalam menentukan untuk menjual atau membeli saham. Karena kalau kita lihat secara lebih dalam sebenarnya harga-harga saham di Indonesia itu udah cukup murah gitu. Jadi menurut saya apakah kita perlu panik pada saat-saat seperti ini? Ya, panik beli boleh, tapi kalau untuk panik jual pikirkan harga sekarang harga murah, masa kita mau jual harga saham kita di harga murah? Seperti Pak Lok yang bilang, harga saham dari Mercy turun jadi Avanza, terus kita beli Avanzanya sekarang turun jadi kayak harga sepeda gitu. Masa kita mau jual Avanzanya kita di harga sepeda? Kan enggak gitu. Jadi kita berharap justru ketika ada Avanza yang dijual di harga sepeda, ya kita beli Avanzanya dengan berharap nanti harganya kembali lagi ke harga sepeda, atau bahkan Avanzanya nanti harganya naik jadi harga Mercy, dimana kita bisa menjual di harga yang lebih tinggi lagi nanti. Jadi jangan terlalu panik melihat bursa yang seperti ini. Kembali melihat trading plan-nya kita, tujuan kita berinvestasi sebenarnya untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Jadi penurunan untuk jangka pendek tidak perlu terlalu panik. Jika perusahaan yang Anda pegang semuanya perusahaan-perusahaan bagus, tahan saja terlebih dahulu. Anda masih bekerja, bulan depan masih gajian, bisa dipakai gajian untuk average down nanti saham-saham yang cukup bagus, dengan harapannya ke depannya saham-saham tersebut bisa naik.
Nah, untuk saham-sahamnya nanti gimana kok, perusahaan ini gimana kok, silahkan komen di bawah ini, nanti kita akan bahas bersama-sama di kolom komentar. Sampai jumpa semuanya, semoga penurunan bursa kali ini kita manfaatkan sebagai suatu kesempatan, bukan sebagai suatu kepanikan. Sampai jumpa.